ini banyak ditemukan di perairan wilayah Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan juga Ambon. Lobster pasir memiliki harga yang cukup tinggi di pasaran. Karena itu, banyak yang membudidayakan jenis lobster ini. Menjelang Hari Raya Imlek, permintaan pasar sangat tinggi, berkisar di harga Rp250.000 sampai Rp400.000 per kilogram dieksportir. Selanjutnya ada lobster mutiara. Karena lobster yang ini nama latinnya Panuryrus ornatus. Sesuai dengan namanya, lobster mutiara ini memiliki karakter warna dan corak cangkang yang sangat indah. Jenis lobster ini mempunyai warna dasar biru kehijauan sampai biru kekuningan. Ruas-ruas pada perut berwarna kegelapan pada bagian tengah, sedangkan bagian sisinya mempunyai bercak putih. Lobster ini hidup di perairan terumbu karang yang dangkal dan juga ditemukan pada perairan yang sedikit keruh, di mana karang tidak dapat tumbuh dengan baik. Ukuran dari jenis lobster ini mencapai berat lebih dari 3 kg. Pada umumnya, sulit ditangkap dengan menggunakan perangkap. Banyak ditemukan di perairan Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Ambon, dan Kepulauan Tanimbar. Biasanya, para koki lebih memilih lobster mutiara karena tekstur daging yang lebih padat dan rasa yang lebih gurih dan manis. Namun, jenis lobster mutiara pertumbuhannya lebih lambat dibanding lobster jenis lain. Karena beberapa faktor itulah, harga lobster mutiara menjadi tinggi. Selain itu, ada faktor prestis dan gengsi dalam memakan lobster jenis ini. Lobster yang berikutnya bernama lobster kipas. Sebenarnya lobster ini tidak termasuk dalam golongan Panuryrus atau udang karang. Tapi, ia termasuk dalam marga Tenus dengan nama latin Tenus orientalis. Tapi jenis yang satu ini memiliki nama dagang sliver lobster. Jenis ini hidup di air asin, pesisir pantai, dan di tambak-tambak yang perairannya air asin. Panjangnya sekitar 15 cm sampai 20 cm. Lobster atau udang kipas ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari lobster pada umumnya. Kulitnya lebih lunak serta agak kasar. Biasanya, ia memiliki warna kulit kecoklatan bergaris-garis melintang. Konon, lobster kipas memiliki harga yang cukup mahal setelah lobster mutiara dan lobster tebu. Di beberapa tempat di Sulawesi Selatan, jenis ini sudah mulai langka, sehingga sebagian nelayan harus mencarinya hingga ke daerah-daerah tertentu. Di dalam air, pergerakan lobster kipas cukup lamban. Hal ini memudahkan para nelayan untuk menangkapnya, bahkan dengan tangan kosong sekalipun. Selain enak dimakan, lobster atau udang kipas ini juga memiliki kandungan gizi yang tinggi, seperti vitamin A, vitamin B12, kalsium, serta selenium yang baik untuk kekebalan tubuh. Terakhir ada lobster air tawar. Lobster air tawar dalam perdagangan internasional disebut juga crayfish, crawfish, dan juga crawdad. Di negara-negara seperti Australia, Amerika Serikat, Inggris, Cina, Afrika Selatan, dan beberapa negara lain telah membudidayakan lobster air tawar sejak tahun 80-an. Sementara di Indonesia, upaya budidaya baru dimulai tahun 2000. Seperti jenis lobster laut, lobster air tawar harganya juga cukup mahal, sahabat ragam. Selain itu, lobster air tawar tidak hanya untuk dikonsumsi, tapi juga bisa menjadi udang hias di akuarium. Sebagai udang hias, lobster air tawar memiliki ciri khas tersendiri. Bentuk tubuhnya yang unik, serta warna khas dan beragam, membuatnya disukai para pembudidaya. Lobster air tawar spesies Indonesia biasanya hidup di danau, rawa, atau daerah aliran sungai, terutama yang berlokasi di berbagai daerah di Provinsi Papua. Ciri-ciri pokok yang membedakan jenis kelamin pada calon induk lobster air tawar, yakni bentuk tertentu yang ada pada tangkai kaki jalan dan ukuran capit. Ciri-ciri sekunder terletak pada kecerahan warna tubuhnya. Warna tubuh calon induk jantan biasanya lebih cerah dibandingkan warna dasar tubuh calon induk betina. Bagaimana? Anda tertarik? Lobster air tawar bisa dimiliki dengan harga mencapai Rp250.000 per kilogramnya. Seni adalah wujud kebebasan berekspresi tanpa bersifat mengikat dengan pola-pola yang diterapkan. Semua media bisa menjadi sebuah karya, tergantung dari para kreatornya. Termasuk di dalamnya adalah seni lukis yang merupakan cabang seni rupa untuk membuat goresan atau gambar pada medium 2 dimensi. Alat yang digunakan untuk melukis beragam, mulai dari kertas,
kanvas, sampai media yang tidak umum. Seni lukis apa saja yang ada di Indonesia? Mari kita simak informasinya. Melukis umumnya memanfaatkan media kertas, kanvas dengan bahan cat. Uniknya, seni lukis berikut ini menggunakan media yang sedikit berbeda, yaitu menggunakan media pasir atau biasa dikenal dengan istilah sand art. Melukis dengan media pasir ini sangat unik, serta belum banyak orang yang mengenal dan bisa mempraktekannya. Melukis dengan media pasir dapat membentuk suatu cerita di mana cerita tersebut merupakan pesan dari pelukis kepada penikmatnya. Seni lukis pasir semula berkembang di sebelah barat daya Amerika oleh penduduk yang dikenal dengan sebutan Navajo. Sampai saat ini, penduduk Navajo masih mempraktekkan seni lukis ini karena praktek melukis dengan pasir dipercaya mampu mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan penyakit. Uniknya, seni ini terus berkembang dan makin menarik perhatian tidak hanya pelaku seni, tetapi juga masyarakat awam. Seni melukis dengan pasir termasuk dalam seni postmodern. Seni postmodern memberi kebebasan pada seniman untuk menciptakan karya dengan menggunakan berbagai media yang bisa mendukung pembuatan sebuah karya. Seni lukis unik yang selanjutnya adalah seni melukis truk. Inilah seni yang ingin dipertunjukkan pelukis bak truk, sebuah perwujudan ekspresi diri secara bebas di ruang publik di jalanan. Ekspresi diri tak hanya terbatas dituangkan ke dalam bentuk lukisan atau tulisan di media kanvas. Di belakang bak truk pun seni lukis itu terlihat. Budaya masyarakat pedesaan yang tinggal di kota dan menghadapi problematika kehidupan kota yang kejam ditengarai sebagai penyebab munculnya peradaban seni urban seperti seni yang satu ini. Lukisan di belakang bak truk sedikit banyak dipengaruhi sikap dan gaya hidup para sopir yang terbiasa menjalani hari-harinya di jalanan. Lukisan di bak truk sejatinya menampilkan pula tema keseharian masyarakat perkotaan dalam menghadapi permasalahan hidup. Tak jarang pula memuat isu-isu seputar ekonomi, budaya maupun politik.